3 domba kecil. Dahulu kala, ada 3 anak domba kecil bernama Fluffy, Wally, dan Baba. Mereka tinggal di sebuah peternakan hijau yang subur bersama petani mereka, yang selalu memastikan mereka memiliki suplai rumput segar yang melimpah untuk dimakan. Pada suatu hari yang cerah dan jernih, Fluffy, Wally, dan Baba ingin melakukan sesuatu yang menyenangkan. Mereka menyeberangi pagar peternakan dan mulai mengeksplorasi dunia luas yang terbentang di luar rumah biasa mereka. Selama perjalanan, mereka bertemu dengan kolam besar. Fluffy ragu untuk mendekat ke air, sementara Wally dan Baba penasaran dengan isi kolam tersebut. Mereka membujuk Fluffy untuk bergabung dengan mereka. Dan ketika mereka mendekati air, mereka melihat kolam itu penuh dengan ikan berwarna-warni. Mereka menghabiskan waktu yang menyenangkan sambil mengamati ikan-ikan yang berenang ke sana kemari. Setelah itu, mereka menemukan sebuah padang yang dipenuhi dengan bunga-bunga liar. Ketiganya terpesona oleh warna-warni cerah dan aroma yang wangi dari bunga-bunga tersebut. Mereka bermain-main di padang bunga, menikmati keindahan hari itu. Ketika matahari mulai terbenam, ketiga anak domba kecil itu menyadari sudah waktunya untuk kembali ke peternakan. Mereka merasa lelah dan kotor dari petualangan hari itu, tetapi merasa puas dengan pengalaman yang mereka dapatkan. Setibanya di peternakan, petani merasa senang menemukan mereka kembali, dalam keadaan tidak terluka. Sejak hari itu, Fluffy, Wally, dan Baba mengerti bahwa mencari pengalaman baru tidak hanya menyenangkan tetapi juga cara yang berharga untuk belajar tentang lingkungan di sekitar mereka. Pigel penuh tawa, senang bermain di genangan lumpur kesukaannya. Namun, ia segera menyadari boneka babi kecil kesayangannya, Piggy, hilang. Ada yang mengambil Piggy kah? Pigel bertanya-tanya kaget. Dengan kaca pembesar di tangan, Pigel berkata dengan percaya diri, kita harus mencari pelakunya. Teman-temannya Porky dan Grisa setuju. Kita akan menemukan Piggy, mereka berteriak bersama. Mereka mulai mencari tanpa menunda, bertekad untuk mengetahui apa yang terjadi. Mereka menyisir tumpukan jerami dan masuk ke dalam lumbung tua dengan hati-hati. Gudang alat berantakan sekali. Berbagai alat, perlengkapan berkebun, dan pot lama berserakan di mana-mana. Apakah kita bisa menemukan boneka kesayanganmu? Grisa bertanya, cemas. Di ruang penyimpanan, tumpukan kotak dan deretan rak menghadirkan kesempatan menyenangkan untuk memanjat. Mereka memanjat tangga, kotak, dan rak. Namun, meskipun asyik memanjat, tidak ada jejak dari boneka Pigel. Di dapur, mereka melihat di bawah meja, di belakang karung besar tepung, dan di dalam setiap ruang penyimpanan. Boneka itu tidak ditemukan. Babi-babi kecil semakin gelisah. Tapi kemudian, dekat pohon ek besar, wajah Pigel berseri karena ingatan. Aku ingat sekarang, katanya dengan gembira. Dia telah menyembunyikan Piggy di antara akar-akar untuk menjaganya tetap kering saat hujan. Dengan penuh kelembutan, Pigel mengambil Piggy dari tempat persembunyian dan memeluknya erat. Kita sudah memecahkan misterinya, dia berseru dengan gembira. Babi-babi kecil lainnya menari berkeliling dengan kebahagiaan. Ternyata Pigel hanya lupa di mana dia meletakkan Piggy. Hari ini seru dan menyenangkan ya? Pigel tertawa. Dengan Piggy kembali di sisinya, Pigel terus bermain sampai langit malam dihiasi bintang. Ketika kegelapan menyelimuti peternakan, babi-babi kecil tertidur pulas di alam terbuka. Pigel tertidur lelap dan nyenyak, bermimpi tentang boneka babi kesayangan, Piggy. 3 babi kecil dan petualangan kereta api mereka. 3 babi kecil, Porky, Pigel, dan Grisa, sedang berjalan-jalan di desa ketika mereka menemukan sebuah stasiun kereta api. Porky berkata, lihat,
Sebuah stasiun kereta, ayo kita tonton keretanya. Grisa menjawab, aku selalu ingin belajar mengemudikan kereta api. Mau coba tidak? Pigel setuju. Ayo kita lakukan, kita bisa pura-pura menjadi masinis untuk sehari. Babi kecil itu berjalan masuk ke ruang kontrol kereta dan duduk. Mereka memakai seragam konduktur dan memegang kontrol. Porky berseru, ayo berangkat, silakan naik ke kereta. Grisa berkata, aku akan membunyikan lonceng. Dengarkan suaranya, Pigel berkata, dan aku akan meniup peluit, dengar bunyinya. Saat kereta mulai bergerak, ia melaju melewati ladang pertanian dengan hewan-hewan penasaran yang menonton dari sisi. Porky berkata, kita benar-benar mengemudikan kereta. Grisa menunjuk, lihat di sana, ada sapi. Pigel menyadari, dan di sana, kamu bisa lihat ayam. Ketika kereta berhenti di sebuah stasiun, sekelompok anak-anak menunggu untuk naik. Babi kecil itu membantu mereka menuju ke tempat duduk mereka. Porky mengumumkan, semua penumpang telah naik. Tujuan selanjutnya dijanjikan akan seru dan menegangkan. Grisa menyarankan, ingat untuk menyapa teman-temanmu saat kita lewat. Pigel menambahkan, dan pastikan untuk duduk dengan baik, kita akan menikmati perjalanan yang mendebarkan. Saat kereta semakin cepat, babi kecil itu dipenuhi dengan kegembiraan dan mengungkapkan kebahagiaan mereka dengan keras. Porky menyatakan, hari yang luar biasa ini. Grisa berbagi, aku tidak akan pernah lupa hari ini dan petualangan kita di kereta ini. Pigel setuju, aku setuju, ini adalah pengalaman yang luar biasa. Sekarang kita akan belajar cara berhitung. 1 kucing. 1. 2 anjing. 1 2 3 babi. 1 2 3 4 landak. 1 2 3 4 5 dinosaurus. 1 2 3 4 5 6 domba. 1 2 3 4 5 6 7 hamster. 1 2 3 4 5 6 7 8 kelinci. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 monyet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 burung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10. Pada zaman dahulu, di sebuah dunia yang diliputi salju putih yang berkilauan, hiduplah 3 ekor anak babi bernama Piggy, Porky, dan Grisa. Salju, salju, di mana-mana, seru Piggy. Ketiga anak babi itu senang bermain di luar di tengah salju. Lapisan tebal salju menutupi hutan. Malam itu adalah malam sebelum malam Natal, dan kegembiraan terlihat jelas di wajah ketiga anak babi tersebut. Anak-anak babi itu melompat dan bergembira penuh semangat. Mereka tidak sabar untuk merayakan Natal di rumah nenek. "Oh tidak, mobil tertimbun salju," kata Grisa. "Bagaimana kita bisa sampai ke rumah nenek sekarang?" "Kita tidak boleh melewatkan Natal di rumah nenek," kata Grisa dengan tegas. Ketiga anak babi itu cemas, tapi segera mereka menemukan solusi. "Ayo lewati hutan ajaib, itu akan menjadi petualangan yang seru." Tak lama, anak-anak babi sampai di hutan permen tebu yang berkelip-kelip, di mana mereka makan permen tebu sampai kenyang dan puas. Rasa permen tebu membuat mereka merasa haus. Namun, mereka sangat senang ketika menemukan sungai coklat panas dengan marshmallow yang mengalir. Grisa tampak cemas. "Bagaimana kita bisa menyeberangi sungai ini?" tanyanya keras-keras. "Piggy tidak bisa berenang." Seolah-olah menanggapi kekhawatiran mereka, muncullah peri ajaib, sayapnya berkilauan dengan salju yang beku. "Kalian sudah dekat," kata peri itu dengan antusias, dan dia menaburkan debu peri pada anak-anak babi. "Luar biasa, kita benar-benar melayang di udara," sadar Porky saat mereka mulai terangkat ke udara. "Kita akan terbang di atas awan," seru Porky dengan gembira. "Ini sangat menyenangkan." Saat penerbangan menakjubkan itu berakhir, Grisa dengan gembira menunjuk ke kejauhan. "Lihat di sana," katanya. "Rumah nenek yang menyambut ada tepat di bawah kita." Mereka merasa lega dan bahagia saat sampai di rumah nenek. Nenek di luar menyambut mereka dengan lambaian tangan yang ceria. Rumah itu terasa hangat dan menyenangkan. Mata mereka bersinar melihat hadiah Natal, dan pohon Natal dihiasi dengan megah. Dengan suara "ho-ho-ho" yang bersemangat, Santa Claus masuk. Anak-anak babi segera berkumpul di sekitar Santa, menantikan cerita yang akan diceritakannya. Mereka semua sangat suka mendengarkan cerita. Sudah mulai mengantuk, anak-anak babi bersiap untuk istirahat. Porky berbisik lembut, "Ini adalah petualangan terhebat yang kita alami.